Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial Excel. Kita akan buka Excelnya. Nah, di sini saya sudah membuat daftar kelulusan siswa. Di sini ada nomor, nama, kode user, media sosial, email, data nilai, kriteria, lulus tidak lulus, kompeten tidak kompeten. Pertama-tama kita akan memasukkan kode user. Ini nanti untuk kode usernya kita ambil 3 huruf dari belakang atau dari kanan. Untuk rumus kode usernya adalah kita ketik sama dengan user dalam kurung right, dalam kurung lagi, kita pencet tabel yang ada sebelah kiri, lalu ketik titik koma, ketik 3, tutup kurung 2 kali, lalu simbol dan, lalu petik 2, lalu garis bawah 1, 2, 3, lalu petik 2 lagi. Lalu di enter. Nah, di situ kode usernya sudah jadi. Di sini saya akan mengulanginya lagi. Untuk rumus kode user adalah sama dengan user dalam kurung right, dalam kurung pencet tabel sebelah kiri, titik koma, ketik 3, lalu tutup kurung 2 kali, lalu simbol dan, tanda petik, underscore, 1, 2, 3, tanda petik. Lalu setelah itu bisa di enter. Nah, di sini ada cara cepatnya biar nggak ngetik satu-satu. Caranya adalah kita blok antara tabel 1 dan 2, lalu cursornya kita arahkan di pojokan sampai warna hitam, lalu double klik. Seperti itu. Nah, setelah kode user adalah media sosial. Di sini saya akan melebarkan tabelnya karena nantinya saya akan meletakkan ikon Instagram di dalamnya. Caranya untuk menambahkan gambar adalah kita pencet insert di toolbar. Kalian bisa mencontoh seperti yang ada di layar. Kita kecilkan terlebih dahulu ikon Instagramnya, disesuaikan sesuai tabelnya. Untuk media sosial, kita akan masukkan link pada ikon Instagram. Caranya adalah klik kanan, lalu klik link. Lalu di sini saya mengetikkan link Instagram saya. Sebenarnya bisa copy paste, tapi di sini saya mengetik saja. Nah, di sini kalau sudah selesai kita klik OK. Cursornya kita tunjukkan kepada ikon Instagram. Nah, di situ sudah ada link yang sudah dibuat tadi. Untuk media sosial sudah selesai ya. Sekarang saya akan memberitahu rumus untuk membuat sebuah email. Rumusnya adalah ketik sama dengan ketik lower, kurung buka, ketik left, lalu kurung buka, klik
tabel yang ada di sebelah kiri, lalu ketik titik koma, lalu ketik 3, kurung tutup 2 kali, icon dan tanda petik, lalu ketik 123.gmail.com, lalu tanda petik lagi. Setelah itu, di enter. Nah, emailnya sudah jadi ya, itu. Nah, untuk cara cepatnya, agar tidak ketik satu-satu, kita arahkan cursor di pojokan, lalu double klik. Nah, itu sudah sampai bawah. Kali ini kita mengisi tabel kriteria. Nanti kriterianya kita akan isi ABCD. Nanti rumusnya kita menggunakan if. Untuk rumusnya kita ketik sama dengan if kurung buka, klik nilai akhir tabel sebelah kiri, lalu kita ketik lebih dari sama dengan 90, lalu koma, tanda petik. Untuk kriterianya kita pilih A, lalu tanda petik lagi. Nah, kita butuh 3 perintah, jadi kita ketik titik koma lagi, lalu ketik if lagi, lalu kurung buka, klik tabel yang sebelah kiri, lalu kurang lebih dari sama dengan 80, koma, tanda petik, kriterianya B, lalu tanda petik lagi. Nah, setelah itu kita titik koma lagi, kita isi perintah ketiga. Jadi nantinya rumusnya sama, tapi nilainya nanti kurang lebih sama dengan 75. Nanti kriterianya C. Lalu nanti di titik koma lagi, tanda petik D, lalu tanda petik. Lalu tanda kurung tutupnya 3 sesuai perintah yang kita ketik. Nah, ini sudah saya double klik. Nah, sudah sampai bawah. Untuk nilai akhirnya, maksudnya kriteria sudah selesai. Sekarang kita pindah ke lulus tidak lulus. Untuk rumus lulus tidak lulusnya sama menggunakan rumus if. Jadi rumusnya adalah sama dengan if kurung buka, klik tabel nilai akhir, kemudian lebih dari sama dengan 75, titik koma, tanda petik lulus, kemudian tanda petik lagi, titik koma, tanda petik tidak lulus, tanda petik lagi, lalu kurung tutup. Kemudian di enter. Kemudian kita bisa double klik lagi. Lalu kita akan pindah ke kompeten tidak kompeten. Untuk rumusnya sama menggunakan if juga. Jadi sama dengan if dalam kurung klik nilai tabel nilai akhir, lalu lebih dari sama dengan 80 itu kompeten, lalu
kurang lebih dari 70 itu remedi. Lalu nanti kita titik koma tidak kompeten. Kalian bisa lihat di layar kalian, di layar handphone kalian. Ini sudah ya, jadi saya double klik. Nah, semua tabel sudah saya isi. Jadi untuk data kelulusan siswa sudah selesai. Di sini saya lupa kasih nomor, jadi saya kasih nomor terlebih dahulu. Lalu saya akan merapikan tabel agar enak dipandang. Nah, sudah rapi ya. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke tutorial kedua. Di tutorial kedua saya sudah membuat tabel tentang data nilai siswa. Di sini sudah ada nomor, nama, mata pelajaran, rata-rata, jumlah, dan keterangan. Di sini saya akan memberitahu trik-trik membuat sebuah data di Excel dengan cara cepat dan mudah. Oke, sekarang kita mengisi tabel nomor. Pertama, ketik 1, kemudian ketik nomor 2, kemudian kita blok, lalu arahkan kursornya ke pojok kanan, lalu ditarik ke bawah sampai nomor 10 atau sesuai kebutuhan. Nah, sudah selesai ya. Kita ratakan terlebih dahulu ke tengah. Di sini namanya kalian isi terserah ya. Di sini saya juga mengisinya random saja. Soalnya buat contoh saja. Nah, di sini kan namanya tidak urut sesuai abjad ya, dan saya sekarang pengennya mau urut sesuai abjad. Jadi kita blok terlebih dahulu, lalu kita cari sort dan filter, lalu klik A to Z, lalu pilih yang continue, lalu OK. Nah, sekarang sudah sesuai abjad. Ini kita ditabeli dulu ya. Jadi diblok dulu, lalu klik all border. Sudah tertabel ya. Lalu di sini saya akan memberi warna untuk datanya. Saya kasih warna biru saja. Kalian boleh pakai warna terserah ya. Nah, di sini mata pelajarannya kita isi nilai. Nilainya terserah saja. Di sini saya isi random.
Nah, sekarang kita pindah ke rata-rata. Untuk rumus rata-rata adalah sama dengan average, tulisannya average. Kemudian kurung buka, lalu klik nilai sis, kemudian ketik titik koma, lalu kita blok nilainya, lalu tutup kurung, lalu di enter. Kita ulangin lagi, sama dengan average, kurung buka, lalu kita klik nilai salah satu di mata pelajaran, kemudian titik koma, lalu kita blok nilainya semua, lalu tutup kurung, lalu di enter. Lalu kita blok, arahkan kursornya ke pojokan, lalu kita double klik. Nah, di sini kan koma-koma gitu ya, jadi biar tidak koma-koma, kita hilangin dulu. Nah, sudah ya. Kita tengahin dulu. Nah, sudah. Lalu kita akan ke jumlah. Untuk rumus jumlah adalah sama dengan sum, kurung buka, lalu kita klik nilai sis atau nilai salah satu, lalu kita titik koma, kemudian kita blok semua, rata-ratanya diikutkan, kemudian dikurung tutup, lalu enter. Kita ulangin lagi. Jadi untuk jumlah rumusnya adalah sama dengan sum, kurung buka, lalu klik nilai salah satu di tabel, lalu blok semuanya, lalu ditutup kurung, lalu di enter. Lalu kita blok, lalu kita double klik. Kita ilangin dulu ya komanya. Nah, di sini agar kita bisa melihat nilainya mana yang rendah, mana yang tinggi, saya akan memberitahu caranya. Jadi, pertama-tama kita blok nilainya mata pelajaran itu. Lalu kita klik yang itu, pilih atas sendiri. Nah, di sini kita isi 75. Jadi itu yang lebih dari 75 kita hijau, beri warna hijau, lalu oke. Kayaknya ada kesalahan, jadi kita ulang lagi ya. Nah, kita ketik 75. Lalu pilih yang warna hijau, karena ini lebih dari 75. Kemudian, yang kurang dari 75, kita akan beri warna merah. Nah, di situ sudah merah ya, jadi langsung kita klik OK. Nah, sudah seperti itu. Nah, ini terakhir sebelum penutupan. Jadi, yang terakhir ini adalah pertama, kalian blok dulu datanya, lalu sort dan filter, lalu pilih filter. Nah, sudah. Nah, di situ kan ada kayak segitiga gitu ya. Jadi kita misalnya mau lihat punyanya si A doang gitu.
Jadi kita klik nama, kita select all-nya, kita pencet dulu aja biar hilang semua. Nah, di sini saya mau melihat datanya si Rehan saja. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah ada datanya Rehan saja. Untuk mengambilkannya kita select all lagi lalu OK. Nah, sudah kembali seperti itu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa.